Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini Allah taala masih pertemukan kita pada kajian kita membahas tentang sirah, kisah-kisah para tabi'in, dan insyaallah kita akan masuk pada seorang tabi'in yang mulia, seorang ahli hikmah, seorang mujahid, dan juga seorang ahli ibadah. Beliau adalah Al-Ahnaf Ibnu Qais rahimahullahu ta'ala. Al-Ahnaf Ibnu Qais. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau memulai kisah daripada Al-Ahnaf Ibnu Qais ini di era di mana sahabat yang mulia Muawiyah Ibnu Abi Sufyan menjadi seorang khalifah, yang mana pada hari itu beliau sang khalifah sedang sibuk akan datangnya tamu-tamu. Wa ma in udina li awwali qadimi ala khalifah hatta badarat ukhtuhu Ummul Hakam bintu Abi Sufyan fa akhadhat makanha wara as-sitr. Dan Khalifah Muawiyah ini memiliki saudari namanya Ummul Hakam. Dan Ummul Hakam ini seorang yang cerdas. Ketika datang utusan-utusan menemui khalifah, maka segera Ummul Hakam ini mengambil tempat di belakang hijab ataupun di belakang tirai. Apa tujuannya? Litastami'a ila ma yurwa fi majlisil khilafah min ahadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin mendengar apa-apa yang diperbincangkan di majelis sang khalifah. Mungkin diantaranya ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat ta'rifu anna akhaha ya'danu lin-nas bid-dukhul alaihi hasba maratibihim. Dan Ummul Hakam ini, saudari daripada Muawiyah ini, tahu bahwasanya sang khalifah saudaranya ini mempersilakan masuk di antara tamu-tamu sesuai dengan urutan kedudukan mereka. Subhanallah. Fayuqaddimu sahabah ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya sang khalifah Muawiyah mendahulukan di antara tamu-tamu yang ada itu, mana di antara mereka yang termasuk sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya yakni para kibarut tabi'in. Setelah itu para ahlul ilmu, dan setelah itu orang-orang yang memiliki kedudukan. Lakinna Ummul Hakam wajadat akhaha yastakbilu zairahu al-awwal istiqbalan yasubuhu syai'un minal futur. Subhanallah. Dan hari itu membuat begitu kagetnya Ummul Hakam, karena di antara tamu yang ada yang dipersilakan masuk oleh Khalifah Muawiyah, ya, tamu yang pertama tentunya di kalangan para sahabat, terjadi dialog yang begitu menegangkan. Subhanallah. Wa sami'atuhu yaqulu lahu, yang mana Ummul Hakam, ya, kejadian ini diceritakan oleh Ummul Hakam, saudari daripada Muawiyah. Dia mendengar sang khalifah mengatakan, wallahi ya Ahnaf, demi Allah ya Ahnaf, ma tamassaltu yauma Siffin marrah, aku tidak bisa melupakan kejadian pada perang Siffin. Perang Siffin yakni peperangan yang terjadi antara dua sahabat jalil, dua sahabat yang mulia. Ini antara Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah ibn Abi Sufyan. Beliau mengatakan, wahai Ahnaf. Ternyata tamu yang pertama ini adalah Al-Ahnaf, tokoh kita yang kita akan kisahkan kali ini. Sungguh aku tidak bisa melupakan kejadian pada perang Siffin. Wa tadzakartu in hiyazaka anna, dan aku ingat bagaimana permusuhan kamu dengan kami. Wa wuqufuka ila janibi Ali bin Abi Thalib, dan bagaimana engkau waktu itu
memihak pada kubu Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Ya. Fabadara ar-rajulu qailan. Sementara tamu yang datang ini pun menjawab daripada ucapan Khalifah Muawiyah. Wallahi ya Muawiyah, demi Allah wahai Muawiyah, innal quluba allati abghadnaka biha ma tazalu baina jawanihina. Demi Allah, hati-hati kami pun sekarang masih terdapat kebencian kepadamu. Mengingat pada perang Siffin. Ketika diingatkan dalam perang Siffin, kami pun seperti itu. Subhanallah. Wa inna suyufal lati qatalnaka biha ma fatiat fi aidina. Dan sungguh pedang-pedang kami yang dulu ini, yang dulu pada perang Siffin kami gunakan untuk melawanmu, masih berada di tangan-tangan kami. Wa in tadun minal harbi fitran nadnu minha shibron. Kalau engkau maju satu jengkal untuk melawan kami, kami pun akan maju satu hasta untuk melawanmu. Wa in tamsi ilaiha masyan namdi ilaiha harwalah. Dan ketika engkau datang memerangi kami dengan berjalan kaki, niscaya kami pun akan datang memerangimu dengan berlari. Ya wallahi ma hamalatna ilaika raghbatun min ataika. Demi Allah, kami datang ke sini bukan untuk mencari sesuatu pemberianmu ataupun takut atas kedudukanmu sekarang. Wa inna ma ji'naka li rabbi as-sadi. Sungguh kami datang sekarang ke sini untuk mengadakan perdamaian. Walammi as-samli, untuk menghilangkan segala pertikaian. Wa jam'i kalimatil muslimin, dan untuk mempersatukan kalimat kaum muslimin. Summa istadara wa kharaja min haitsu atah. Kemudian orang tersebut Al-Ahnaf segera pergi, meninggalkan sang khalifah setelah mengatakan perkataannya. Subhanallah. Kemudian falam tamliku Ummul Hakam illa an tuziha tarfa sitr. Dan Ummul Hakam pun, adik daripada Muawiyah ini pun tidak tahan. Dia ingin lihat siapa yang berbicara seperti ini dengan khalifah, berani berbicara seperti ini. Segera dia membuka hijabnya, melihat siapa dia. Litara hadzal ladzi yaruddu ila al-khalifah al-hajar min haitsu jaa. Dia ingin tahu siapa yang begitu berani berbicara seperti ini. Far'at rajulan qasiral qamah. Dia ingin tahu siapa yang disebut sebagai Al-Ahnaf ini. Ternyata dia melihat dia adalah seorang laki-laki yang pendek. Dha'ilal jismi, kurus badannya. Asla ar-ra'si, kepalanya botak. Mutaraqibal asnan, giginya ini tidak rapi. Mutaraqibal asnan, giginya ini tidak teratur. Ma'ilad dhakni, rahangnya ma'il, miring. Munkhasifal ainain, subhanallah, kedua matanya itu cekung. Ahnafar rijlaini, kakinya bengkok. Laisa fi insanin aibun illa walahu minhu nasibun. Tidaklah aib-aib yang ada pada manusia itu ada pada dia. Subhanallah. Ini ciri fisik daripada ulama tabi'in Al-Ahnaf Ibnu Qais, yang sering kita dengar bagaimana ucapannya di kitab-kitab, bagaimana hikmahnya. Subhanallah. Yang mana aib kaum manusia, tidaklah manusia memiliki aib kecuali dia miliki. Fal tafata ila akhiha wa qalat, maka Ummul Hakam pun menoleh kepada saudaranya Muawiyah. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, man hadzal ladzi yatahaddadu al-khalifah wa yatawa'adu fi ukri baitihi. Ya Amirul Mukminin, wahai saudaraku Amirul Mukminin, siapa orang tadi yang berani ngomong mengancam sang khalifah tadi? Subhanallah, di rumah khalifah. Fatanahhada Muawiyah wa qala, maka Muawiyah pun menjawab, hadzal ladzi idza ghadiba lahu mi'atu alfin min bani Tamim. Sungguh orang tadi kalau dia marah, maka marahlah ribuan daripada Bani Tamim. 100.000 daripada Bani Tamim. Kalau orang tadi yang datang tadi marah,
maka marahlah pengikutnya dari Bani Tamim. 100.000 dari Bani Tamim akan membelanya. La yadruna fima ghadiba, walaupun mereka tidak tahu kenapa mereka harus marah. Subhanallah. Annahul Ahnaf ibnu Qais sayyidu Bani Tamim. Sungguh tadi yang datang adalah Al-Ahnaf, ya, ibnu Qais, pemimpinnya, ya, Bani Tamim, wa ahadu afdadil Arab, dan salah satu pahlawan dari para pahlawan Arab, wa abtalihim al-fatihin, termasuk, ya, seorang pahlawan yang telah, ya, banyak melakukan penaklukan. Subhanallah. Naam, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Al-Ahnaf ibnu Qais yang merupakan murid dari Umar ibn Khattab. Ya. Yang mana Umar secara khusus, secara privat mendidiknya selama 1 tahun. Karena begitu tahunya Umar tentang kecerdasan orang ini, tentang potensi daripada Al-Ahnaf ini, maka Umar ingin dia menetap di Madinah bersama para sahabat, agar para sahabat memberikan ilmu kepadanya, agar nanti Umar ingin menyiapkan Al-Ahnaf ini untuk suatu tugas-tugas besar, tugas-tugas penting untuk agama ini. Subhanallah. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang Al-Ahnaf, ya, dan keutamaan dia. Dia termasuk salah seorang yang mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tidak tergolong sebagai seorang sahabat, tapi dia mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi sanati tsalitsah, pada tahun ketiga Hijriah, ulida Qais ibnu Muawiyah mauludun da'ahu Dhahhak. Ada nama seorang yang dari Bani Tamim namanya Qais, ya, jadi bapak daripada Al-Ahnaf, yang mana waktu itu di tahun ketiga Hijriah, setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dia memiliki anak, diberikan nama Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak namanya. Ghairu anna nas ma labisu anna laqabahu bil Ahnaf. Akan tapi manusia, ya, jarang memanggil nama aslinya. Dia panggil nama Al-Ahnaf. Ahnaf ini artinya kakinya bengkok-bengkok, ya, karena dia memiliki kaki yang bengkok, ya, seperti huruf X kakinya. Subhanallah, ya. Walam yakun Qaisun walidul Ahnaf fid du'abah min qaumi. Dan Qais ini, ataupun bapak daripada Ahnaf ini, bukan seorang petinggi di kaumnya, orang biasa, ya. Subhanallah. Wa kanat wiladatul Ahnaf fi manazili qaumihi gharbiyil Yamamah min aradin Najd. Dan Ahnaf ini dilahirkan di negeri Yamamah, sebelah utara Yamamah, di daerah Najd, ya. Wa qad nasa'al fata yatiman haitsu qutila abuhu wa huwa tiflun lam yadrujud ba'du. Dan Ahnaf ini, ya, ketika dilahirkan dia dalam keadaan yatim. Setelah dia lahir, beberapa waktu setelah itu meninggal bapaknya, terbunuh, ya. Summa ghamarat anwarul Islam qalbuhu wa huwa gulamun lam yatur syaribuhu. Dan dia segera memeluk Islam ketika dakwah Islam, ya, sudah mulai menyebar. Dan dia masuk Islam ketika umurnya, ya, belum balik, belum tumbuh kumisnya. Faqad ba'asar Rasulu sallallahu alaihi wasallam kubail wafatihi bisanawat ma'dudah. Hal ini ketika Rasulullah mengirim utusan-utusan beliau, dai-dai beliau, ya, untuk menuju daripada negeri Ahnaf ibnu Qais, ya, dari Bani Tamim, negeri Yamamah, dekat dengan Najd, ya. Rasulullah kirim beberapa dai-nya untuk menyebarkan Islam, mengajak penduduk Bani Tamim memeluk Islam. Fajtama ad-da'iyatu ila wujuhil qaum wa akhadha yahudduhum 'alal iman. Mulailah mereka pun mengumpulkan masyarakat, ya, dai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan meminta mereka, mengajak mereka untuk masuk ke dalam keimanan, masuk dalam agama Islam ini. Mereka pun mulailah membacakan Quran, ya, menyebutkan tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasakatal qaum, akan tapi, ya, kaum daripada Bani Tamim ini, Al-Ahnaf ini, diam saja dia.
Wa ja'ala ba'dhum yanzuru ila ba'din, mereka saling melihat antara satu yang lainnya, ya, tanpa ada jawaban, ya. Subhanallah. Wa kana hadiran, maka segera seorang bocah yang masih anak-anak, ya, yang bernama Ahnaf, yang disebut sebagai Ahnaf, ya, segera menyeru kaumnya, ya qaumu mali arakum mutaraddidina tuqaddimuna rijlan wa tuakhiruna rijla. Wahai kaum, kenapa kalian ragu-ragu? Kenapa kalian maju selangkah mundur selangkah? Wallahi inna hadal wafda alaikum liwafidu khair. Sungguh utusan ini merupakan utusan yang baik, ya. Wa innahu yad'ukum ila makarimil akhlaq, karena mereka mengajak kalian untuk melakukan akhlak-akhlak yang baik, makarimul akhlak, dan mencegah kalian kepada segala perbuatan-perbuatan buruk. Wallahi ma sami'na minhu illa husna, demi Allah kami tidak mendengar apa yang dijelaskan daripada utusan-utusan Muhammad ini kecuali kebaikan, ya. Fa ajibu da'iyal huda, maka segera kalian, ya, ikuti, ya, kalian terima dakwah daripada para dai ini, ya. Tafuzu bi khairid dunya wal akhirah, sungguh kalau kalian menyambut dakwah ini, kalian akan selamat di dunia dan di akhirat. Fama labisu an aslamu wa aslama ma'ahumul fatah, segera subhanallah mendengar ucapan anak ini, ya, kaumnya pun masuk Islam, dan banyak masuk Islamnya Bani Tamim, ya. Semua wafada kibarul kaum, maka segera para pembesar-pembesar kaum daripada Ahnaf ini, ya, pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghairu annal Ahnaf lam yafid ma'hum li hadasati sin, akan tapi mereka tidak mengajak Ahnaf. Kenapa? Karena umurnya yang masih belia, ya. Fahurima min syarafis suhbah, dan ini yang menyebabkan dia terhalang untuk menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak bertemu dengan Rasulullah, ya, karena umurnya masih belia, kaumnya pun tidak mengajaknya, ya. Akan tapi walaupun dia terhalang untuk menjadi sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terhalang, hal ini tidak menjadi penghalang dia mendapatkan ridho dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, beliau Al-Ahnaf menceritakan, bainama ana atufu bil bait, ketika aku sedang tawaf di Baitul Atiq, ya, pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, idlaqiyani rajulun a'rifuhu fa akhadha bi yadi wa qala, aku bertemu dengan seseorang yang aku pernah mengenalnya, ya, maka segera dia memegang tanganku dan dia mengatakan, ala ubasyiruka, maukah aku kabarkan kepadamu tentang sesuatu? Qultu bala, aku katakan iya. Qala ama tadhkuru yauma ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih ingatkah engkau ketika aku diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kaummu, ya, li'ada'uhum ilal Islam, ketika aku menyeru kepada kaummu Bani Tamim untuk masuk Islam. Faja'altu ada'uhum wa a'ridu alaihim ad-dukhul fi dini, ya, kemudian mereka pun tidak merespon daripada seruanku. Kemudian engkau, ya, mengajak kepada kaummu untuk menerima ataupun menyambut seruan kami, dan mereka akhirnya masuk Islam. Masih ingatkah engkau? Ya, maka berkata Ahnaf, bala, aku masih ingat. Qala, ketahuilah, ya, dia pun mengatakan, fa inni raja'tu, ketika kami kembali menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhbartuhu bima qalatika, dan kami ceritakan tentang kejadian, ya, ketika kami menyeru kaummu, ya, dan menceritakan tentang kondisimu. Subhanallah, engkau menyeru kaummu agar menerima dakwah kami. Maka segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ighfir lil Ahnaf, ya Allah ampunilah Ahnaf. Subhanallah, maka berkata Ahnaf mendengar hal ini, fakana al-Ahnaf yaqul ma min shay'in min amali arjali yaumal qiyamah min da'wati rasuli alaihi wasallam, demi Allah tidak ada dari amalan-amalan yang aku perbuat yang aku bisa harapkan dapat menyelamatkanku dari nanti di yaumil qiyamah kecuali doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, walamma laqiqa Rasul al-Karim bir rafiqil a'la, ketika Rasulullah wafat, ya, dan munculnya nabi palsu Musailamah al-Kadzab, ya, di tengah-tengah manusia di Bani, ya, Hanifah,
Wartadda anil Islam bisababi martadda. Maka munculnya Musailamah al-Kadzdzab ini menyebabkan sebagian manusia murtad daripada agama ini. Ya. Mada ilail Ahnaf ibnu Qais ma'ammihi al-mutasammas, ya, liyalqahu. Maka segera Al-Ahnaf diajak oleh pamannya, yang waktu itu Al-Ahnaf masih kecil. Ya, diajak pamannya untuk melihat, untuk menjumpai nabi, seseorang yang mengaku nabi ini, Musailamah ini. Wa kana Al-Ahnaf yaumaidin fi bawakiri syabihi. Dan waktu itu Ahnaf masih belia. Falamma kharaja min indi qala al-mutasammas, berkata pamannya ini kepada Al-Ahnaf ini setelah menjumpai Musailamah, kaifa ra'aita ar-rajul ya Ahnaf, bagaimana pendapatmu tentang ya laki-laki yang mengaku nabi tersebut, wahai Ahnaf? Faqala, maka berkata Ahnaf, ra'aituhu mubtilan yaftaril kadhiba 'ala Allahi wan nas, aku melihat orang ini adalah pendusta, dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya, faqala lahu ammuhum mazihan, kemudian pamannya pun ingin mencandai dia. Ala takhsa ala nafsika in akhbartuhu bitakdzibika iyyahu, tidakkah engkau takut kalau aku kabarkan bahwasanya engkau mendustakan dia? Ya, tidak engkau takut kepadanya? Ya, faqala Ahnaf, maka berkata Ahnaf, inda dzalika ukhalifuhu indah. Ya, kalau aku datang kepadanya dan engkau mengadukan aku kepada Musailamah, aku akan minta engkau bersumpah. Fal tahlifu annaka lam tukadzibhu kama kadzabtuhu, apakah engkau tidak mau bersumpah atas kedustaan daripada Musailamah sebagaimana aku bersumpah atas kedustaannya? Subhanallah, di umur yang masih belia dia sudah bisa, ya, menilai, sudah bisa mengetahui manhaj yang hak. Subhanallah. Naam. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara kehidupan Al-Ahnaf, ya, semenjak sebelum masuk Islam, ya, bahwasanya Al-Ahnaf ini sudah terbiasa dia berkumpul dengan orang-orang tua. Ya, majelisnya itu bukan majelis anak-anak yang dia ikuti. Ya, semenjak sebelum dia masuk Islam, yang diikuti adalah majelis para hukama, para al-hikmah, al-khulama, ya. Dan beliau menyebutkan tentang kisahnya pada masa kecilnya. Kunna nakhtalifu ila majlisi Qais ibnu Asim. Kami dulu, ya, sering berkumpul mendatangi majelis seorang yang bernama Qais ibnu Asim untuk mengambil ilmu, untuk mendengarkan hikmah-hikmah dan kelemah lembutan darinya, sebagaimana kami sekarang mengambil ilmu, mendatangi para ulama untuk mengambil ilmu dari mereka. Subhanallah, ya. Nah, kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal qad utiha lil Ahnaf ibnu Qais an itatalmada ala aidil julla as-sahabat. Dan Al-Ahnaf ini, ya, termasuk tabi'in yang menjadi murid-murid para sahabat, ya, murid-murid para sahabat-sahabat besar, dan yang wa fi qammatihim al-Faruq, ya, yang diantaranya ini beliau adalah murid Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Fasyahida majalisahu, yang mana Ahnaf ini, ya, ikut bermajlis menimba ilmu dari para Umar, wa sami'a mawa'idahu, dan mendengar mau'idah petua-petua dari para Umar bin Khattab, wa wa'a dia tahu ahkamahu, dan Al-Ahnaf melihat bagaimana keadilan hukum-hukum yang ditegakkan oleh Umar. Fakana min al-ma'id talamid alladhi anjabathul madrasah al-umariyah, maka jadilah Al-Ahnaf ini lulusan, ya, salah satu didikan lulusan daripada madrasah Umariyah, sekolah Umar. Subhanallah. Wa amakihim ta'assuran bimuallimiha al-Abqari al-Faddi, dan dia termasuk murid yang sangat, ya, mirip dengan gurunya Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Walaqad qila lahu dzatan marrah, suatu ketika Al-Ahnaf ini ditanya, bima utita ma utita minal waqari wal hikmah, bagaimana engkau, ya, mendapatkan ilmu dalam bentuk adab, etika, dan hikmah, sopan santun, ya. Kalau kita membaca kitab-kitab tentang tazkiyatun nafas, tentang adab, maka di antara perkataan yang sering kita dengar, yakni berkata Al-Ahnaf, qala Al-Ahnaf, ya. Maka ditanya Al-Ahnaf ini, bagaimana Anda mempelajari
ya ilmu tentang hikmah dan juga wiqar, kelemah lembutan dan sopan santun, faqala, maka beliau menjawab, bi kalimatin sami'tuhunna min Umar bin Khattab. Ya, aku dulu banyak mendengar kalam perkataan daripada Umar bin Khattab. Ya, di antaranya beliau meriwayatkan, man mazaha ustukhiffa bihi, barang siapa yang banyak bergurau, banyak bercanda, itu akan merendahkan daripada dirinya. Wa man aksara min say'in urifa bihi, barang siapa yang dia banyak berbuat sesuatu, maka dia akan dikenal dengan banyaknya apa yang dia perbuat. Ya, kalau dia ahli talibul ilmi, dia disebut sebagai talibul ilmi. Kalau dia sering banyak bergaul dengan ilmu para ulama, maka dia menjadi talibul ilmi. Wa man kasura kalamuhu kasura saqatuhu, barang siapa yang banyak berbicara, banyak berbual, maka juga tentu banyak kesalahannya. Wa man kasura saqatuhu qalla haya'uhu, ya, barang siapa yang banyak kesalahannya, maka sedikit rasa malunya. Wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu, dan barang siapa yang sedikit rasa malunya, sedikit waroknya. Wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu, dan barang siapa yang sedikit waroknya, sungguh orang ini telah mati hatinya. Ini diantara petua Umar yang dihafal oleh Al-Ahnaf Ibnu Qais. Subhanallah. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah suatu ketika Al-Ahnaf ini ditanya, ya, karena Al-Ahnaf ini termasuk orang dilahirkan daripada keluarga yang biasa di kaumnya, akan tetapi ya, dia menjadi pemimpin daripada Bani Tamim, suaranya itu didengar, ya. Maka pernah dia ditanya, ya, manilladzi yusawwidu qaumuhu ya Abu Bakar, wahai Ahnaf atau wahai Abu Bakar, siapa yang layak untuk menjadi pemimpin? Kriteria pemimpin itu seperti apa? Ya. Maka dia mengatakan, man kana fihi arba'u khisalin sada qaumahu ghaira mudafa, barang siapa yang dia memiliki 4 poin, maka kaumnya akan mengangkatnya menjadi pemimpin. Ya, fakilalah, maka ditanya, apa daripada 4 poin kriteria menjadi pemimpin ini? Ya, beliau mengatakan, man kana lahu dinun yahjuzuhu, yang pertama adalah orang yang memiliki pengetahuan agama, ya, yang dengan ilmunya ini dia akan terhalang dari perbuatan-perbuatan, ya, buruk. Wa hasabun yasunuhu, dan juga kedudukan kemuliaan yang akan menjaganya. Wa aklun yursiduhu, dan juga akal yang akan membimbingnya. Wa hayaun yamna'uhu, dan juga rasa malu yang akan mencegahnya untuk melakukan perbuatan hina. Subhanallah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Ahnaf ba'da dzalika ahadu khulama'il Arab, dan setelah itu Ahnaf menjadi salah satu ulama daripada ulama yang ada di Arab, ya. Waqad balagha min hilmi anna Amr bin Ahdam al-Aghra rajulan bisabbihi sabban mukdian, ya. Maka di antara kisah yang disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana kelemah lembutan daripada Ahnaf, ya, ada seorang yang sering mengejeknya karena memang penampilannya yang kurang elok, ya, cacat yang ada pada dirinya. Subhanallah, ya, ada yang mencaci makinya, ya, dan dia pun tidak membalasnya sama sekali. Sampai orang yang mencacinya ini pun meletakkan ibu jarinya ke mulutnya dan dia mengatakan, wallahi ma manahu min jawabi illa hawani alaihi, demi Allah tidak ada yang membuat dia untuk mencela membalasku karena kehinaan diriku. Subhanallah. Dan Al-Ahnaf, ikhwah yang dimuliakan Allah Ta'ala, tidak hanya menjadi ahli daripada hukama, ahli hikmah, akan tetapi beliau termasuk di antara mujahidin, ya, termasuk pahlawan daripada pahlawan Islam. Subhanallah. Ketika kaum muslimin hendak menaklukkan negeri Persia Raya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan ketika ketika Umar menunjuk panglimanya, seorang sahabat yang mulia, Utban ibnu Ghazwan, menjadi pemimpin untuk dipersiapkan berjihad melawan bangsa Persia, ya, maka di antara yang bergabung dengan Utbah ini adalah para tabi'in, ya, di antaranya ini Al-Ahnaf ibnu Qais. Subhanallah. Wa fi dzati yaumin talaqqa Utban ibnu Ghazwan kitaban min Amirul Mukminin. Suatu ketika Umar mengirim surat kepada panglima perang Utbah ibnu Ghazwan.
ya, salah satu di antara panglima perang yang dikirim untuk menaklukkan negeri Persia. Yang mana Umar ingin, ya, dihadapkan kepadanya 10 di antara mujahidin terbaik daripada Utbah ibnu Ghazwan. Subhanallah, yang paling pemberani, ya, dan memiliki kepiawaian dalam berperang, ya, dan memiliki akal yang bisa digunakan untuk bertukar pikiran. Subhanallah. Fasada Utban bil amr, maka segera Utban pun menyiapkan, ya, tugas daripada Amirul Mukminin. Dia siapkan 10 prajurit terbaiknya. Ya, di antaranya adalah Al-Ahnaf Ibnu Qais yang waktu itu dia umurnya paling muda. Ya. Wajahum ilal Madinah, maka mereka pun berangkat ke Madinah. Subhanallah. Naam. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka sampai 10 orang ini, utusan daripada panglima perang Utbah ibnu Ghazwan menghadap kepada Khalifah Umar ibnu Khattab. Fanahadu ilaihi tibaan wa qal, ya, maka Amirul Mukminin pun bertanya kepada mereka bagaimana kondisi umat, ya. Mereka pun menjawab, amma ammatun nas fa anta waliyuhum. Adapun wahai Amirul Mukminin, umat manusia ini andalah yang menjadi pemimpinnya. Wa sahibu su'unihim, anda yang bertanggung jawab tentang urusan mereka. Amma nahnu fanatakallam an khassati anfusina. Adapun kami tidaklah berbicara kecuali apa yang kami ketahui. Subhanallah. Kemudian wa kana al-Ahnaf ibnu Qais akhiru rijalil wafdi kalaman, dan waktu itu Ahnaf ibnu Qais ini yang paling akhir berbicara. Satu-satu mereka berbicara, ya, kepada Amirul Mukminin. Fahamidallahu wa asna alaihi summa qala, kemudian ketika giliran Ahnaf, dia memuji Allah taala dan dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Jadi Umar ingin tahu, ya, ingin mendapatkan kabar langsung daripada prajurit, daripada para mujahidin di garis depan tentang kondisi daripada masyarakatnya, karena mereka sudah menaklukkan dunia, menaklukkan negeri Syam, ya, menaklukkan negeri Persia, dan juga menaklukkan negeri-negeri yang dibawa kekuasaan dari bawah Romawi. Jadi Umar ingin mengetahui dari mereka. Maka berkata Ahnaf, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna jundal muslimina alladziina hallu fi Misr, sungguh pasukan kaum muslimin yang mereka telah menduduki Mesir, ya, qad nazalu fi khudratin wa nudra, mereka telah menduduki negeri, ya, yang tanahnya subur, ya, yang hijau. Subhanallah. Ini merupakan peninggalan daripada peninggalan Fir'aun. Wa innal ladzina hallu fi diyari Syam, adapun pasukan kaum muslimin yang mereka menduduki negeri Syam, qad nazalu fir ragad was simar, mereka berada di negeri yang banyak buah-buahan, ya, yang melimpah, wariyadi min manazil, dan juga taman-taman kebun-kebun yang subhanallah. Yang ini merupakan peninggalan daripada Kaisar, ya, pembesar daripada pembesar Romawi. Wa innal ladzina khullu fi diyaril furs, adapun mereka kaum muslimin yang mereka sekarang tinggal di negeri Persia, qad nazalu ala difafil anharil adbah, mereka tinggal diapit oleh 2 sungai yang begitu jernih airnya, wal jinanil warifah min manazil, dan juga kebun-kebun yang subur. Subhanallah, peninggalan daripada Kisra. Lakinna qauman alladzina khullu fi Basra, akan tapi kaum muslimin yang menduduki negeri Basra, qad nazalu fi ardin hasyasa nasyasah, mereka tinggal di negeri yang kering kerontang, yang tandus, ya, subhanallah, yang mana tanahnya ini tidak subur. Akhul tarafai bahrun ujajun, yang diapit oleh, ya, lautan yang asin, dan juga Sahara yang tandus. Fa'azil ya Amirul Mukminin, ya, tolonglah mereka wahai Amirul Mukminin, durrahum wa an ishayatuhum, ya, rubahlah kehidupan mereka. Mereka sekarang dalam kondisi sempit. Subhanallah. Wa mur waliyaka ala Basra, perintahkan kepada gubernurmu yang ada di Basra agar membuat sungai, ya, untuk mengaliri sawah-sawah mereka, ladang-ladang mereka, dan juga agar ternak-ternak mereka pun bisa minum dengan air tersebut.
Ya, jadi Ahnaf memberikan ide yang subhanallah, yang membuat takjub Amirul Mukminin. Ya, subhanallah. Naam. Kemudian ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika 10 daripada utusan Panglima Utbah bin Ghazwan ini telah selesai daripada tugasnya, ketika Amirul Mukminin sudah ya mendapatkan berita-berita dari mereka, maka mereka pun diperbolehkan untuk kembali, kecuali Al-Ahnaf. Ya, Umar bin Khattab meminta Ahnaf untuk tetap tinggal bersamanya. Falaqad adraka Umar bisa kibin nadarihi, karena Umar melihat bagaimana ya luasnya pandangan anak ini. Tawafara lil fata at-tamimi min khiddatidz zakai. Ya, keturunan ataupun anak daripada suku Bani Tamim ini. Ya, wa nasauatil bayan, yang begitu jelas perkataannya, wa summun nafsi wa uluwil himmah, dan tingginya cita-citanya, semangatnya, motivasi yang tinggi, wa hinal mawahib. Ya, subhanallah. Dan Umar ingin agar anak ini digembleng, dididik oleh para sahabat yang ada waktu itu, dan dia pun membimbingnya. Ya, karena sungguh fahum idza salahu al malaud dunya khairan, kalaulah anak ini, orang-orang seperti ini yang baik, maka dia akan memenuhi dunia ini dengan kebaikan-kebaikan. Wa idza fasadu kana dzakauhum wabalan 'alan nas, dan sebaliknya, ketika orang yang cerdas seperti ini dibiarkan dan menjadi orang buruk, maka kecerdasannya ini akan memberikan keburukan bagi manusia. Subhanallah. Lamman tahal haul qala Umar li Ahnaf, ketika sudah selesai 1 tahun, ya, selesai Al-Ahnaf ini berguru kepada para sahabat dan juga guru kepada Umar, maka berkata Umar kepada Ahnaf, ya Ahnaf, inni qad balautuka wa ikhtabartuka falam ara illa khairan. Wahai Ahnaf, aku menilai engkau selama setahun ini sudah bagus, sudah baik, ya, maka engkau aku perintahkan untuk kembali ke medan jihad. Ya, bergabunglah dengan Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Rasulullah SAW, untuk menaklukkan negeri Persia. Ya, sisa-sisa daripada negeri Persia. Subhanallah. Maka segera Ahnaf pun memenuhi panggilan daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sampailah ya di antara keutamaan Al-Ahnaf, ikhwah yang dimuliakan Allah taala. Ya. Di antaranya ini penaklukan negeri Tustur, benteng Tustur yang begitu kokohnya, dan juga menawan panglimanya, dia pangliman Persia yang kokoh, yang kuat, yang bernama Hurmuzan. Ya, dan Hurmuzan ini pun nanti akhirnya masuk Islam ketika melihat bagaimana sederhananya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dan juga di antara ide daripada Al-Ahnaf adalah untuk melanjutkan menaklukkan sisa-sisa daripada negeri Persia yang ada. Nah, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini kisah sahabat tabi'in yang mulia Al-Ahnaf Ibnu Qais, ya, yang disebut sebagai Al-Hikmah, dan juga Mujahid. Semoga ini menambah wawasan kita tentang para tabi'in. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.